Oke, ini adalah user guide untuk eh, testing website portofolio saya untuk user yang login dengan Google account Petra. Dan jika Anda ingin skip ke part-part tertentu, saya sudah sediakan timestampnya berikut, atau bisa klik di deskripsi. Oke, saya akan jelaskan untuk latar belakangnya. Pertama, secara singkat, latar belakangnya itu ada dua hal. Yang utama yaitu yang pertama udah jelas, yaitu untuk portofolio, yaitu untuk showcase atau memamerkan portofolio atau karya-karya dari siapa? Dari dosen dan mahasiswa yang ada di UK Petra. Dan untuk apa di showcase ini? Showcase-nya ini untuk misalnya orang-orang dari luar Petra misalnya ingin tahu tentang misalnya suatu dosen atau suatu mahasiswa atau bahkan kelompok-kelompok tertentu di UK Petra, maka dia bisa kayak ingin, misal dia ingin melihat apa aja yang udah mereka buat, apa aja yang mereka udah hasilkan, mereka bisa melihat di satu website yang dedicated, yaitu website portofolio website ini. Seperti itu. Oke, saya akan coba untuk login. Jadi di sini Anda bisa login menggunakan Google Petra atau menggunakan username dan password. Tapi ini adalah untuk user yang nanti dibuat oleh user dari Petra itu sendiri. Ini untuk akun kelompok atau akun misalnya akun program studi. Dan ini nanti akan mengarahkan ke Anda disuruh memilih untuk akun Google-nya, dan saya hanya mengizinkan untuk akun Google Petra saja. Yang di belakangnya ada Petra CID. Dan di sini kebetulan saya sudah sempat login, jadi saya langsung ke sini, langsung ke dashboard. Dan saya login sebagai Ron. Oke, setelah Anda melakukan login, saya sarankan Anda untuk melakukan edit profil, yaitu memasukkan kategori. Kategori ini adalah program studi Anda atau jurusan Anda. Jadi seperti saya misalnya teknik informatika. Dan deskripsinya terserah, ini tidak harus ya. Ya, saya misalnya tes aja halo. Oke. Ini juga bisa diedit sih, tapi sebaiknya tidak usah. Edit. Oke. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang fitur user group. Jadi user group ini adalah akun untuk grup tertentu. Misalnya adalah misal ada kelompok kelompok proyek, misal proyek tech web, website gitu, atau ataupun misalnya untuk akun program studi informatika kan bisa jadi satu tuh portofolionya, ataupun ya terserah lah. Jadi untuk membuat akun itu hanya boleh dilakukan oleh user yang login dengan email. Jadi sini saya sebagai Aaron, saya bisa membuat user group, dan sini masukkan username, ya masukkan field-fieldnya ya. Untuk emailnya perhatikan bahwa Anda harus menggunakan domain-domain yang sudah ditentukan. Jika tidak, maka tidak akan diterima. Kemudian untuk fotonya, di sini diharuskan untuk menggunakan foto yang beresolusi 1:1 supaya masuk di circle-nya ini. Misalnya saya pakai ini ya. Submit, lalu Anda akan diarahkan ke tempat login. Supaya Anda bisa login, dan coba saya login menggunakan yang tadi. Karena Anda sudah memiliki akun grup ini, Anda sudah masuk sebagai akun grup, Anda di sini bisa cek member list Anda. Jadi di sini ada grup kelompok satu tanpa membernya, dan sini saya ingin memasukkan user Aaron tadi sebagai bisa sebagai admin atau sebagai member. Bedanya adalah admin bisa mendapatkan otorisasi penuh untuk membuat postingan sebagai grup, edit, profile, delete, dan sebagainya. Dan member hanya cuma untuk memberitahu saja kalau orang ini sebagai member orang dari kelompok ini. Ya, seperti itu. Oke, sudah saya tambahkan Aaron. Dari sini apa artinya? Maka di sini jika saya masuk sebagai Aaron, kemudian saya view profile kelompok satu, ya saya bisa edit profile dari user ini. Seperti itu. Dan saya bisa melakukan create new post sebagai kelompok tersebut.
Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan tentang post. Jadi di postingan ini Anda bisa melakukan create, bisa melakukan edit, Anda bisa view juga, Anda bisa melakukan delete, dan Anda bisa komen pada postingan. Jadi di sini misalnya saya create new post, saya sebagai user kelompok 1. Misal kelompok 1 ini adalah kelompok game developer. Misal dia membuat game yaitu Counter Strike 2 ya. Oke, setelah Anda melakukan membuat post baru, maka di sini diarahkan ke add post file. Add post file ini jadi ya Anda menambahkan file-file karya Anda. Bisa Anda masukkan lebih dari satu. Yang saya tentukan di sini yaitu adalah link, image dengan format-format tertentu, album yaitu multiple image yang nanti akan tershowcase secara grid, kemudian video dengan format MP4, audio, dokumen, dan 3D object dengan format GLB. Kenapa format GLB? Karena format GLB adalah format yang lebih kompatibel untuk web development dan itu lebih ringan untuk diupload daripada file OBJ dan lainnya. Maka dari itu saya sini akan melengkapi file-file untuk portofolio dari misal dari karya grup ini yaitu membuat game Counter Strike. Saya akan fast forward. Tambahan sedikit, jadi di sini saya menginformasikan kalau ketika Anda memasukkan file yang cukup besar formatnya atau file size-nya, sebaiknya Anda tunggu sampai loading di atas ini selesai. Dan untuk animasi loadingnya di sini memang tidak ada, jadi ya begitulah. Oke, saya sudah selesai memasukkan semua karya-karyanya. Di sini Anda bisa melakukan view sendiri jika Anda ingin, dan mungkin Anda juga bisa delete ya. Misal saya delete ini, ya maka dia sudah terdelete yang link tadi. Seperti itu. Dan berikutnya Anda bisa menambahkan kontributor. Kontributor ini adalah orang-orang yang terlibat dalam proyek atau karya atau portofolio Anda. Misalnya saya mau menambahkan Aaron sebagai kontributor dari project game ini. Maka ini akan tertambahkan. Dan terakhir, Anda bisa menambahkan keyword. Keyword ini berfungsi untuk memudahkan user dari luar melakukan pencarian dari karya Anda. Jadi saya akan memberikan keyword yang related dengan karya postingan saya. Dan di sini saya batasi untuk satu postingan maksimal 5 keyword supaya tidak terlalu banyak. Oke, setelah itu saya akan finish. Maka di sini akan muncul postingan tersebut. Ya, ini agak ngebug untuk gambarnya. Anda refresh saja nanti akan keluar gambarnya. Oke, maka sudah terbuatlah postingan terbaru dari kelompok 1. Jadi di sini Anda bisa melihat kontributornya. Postingan ini adalah memiliki kontributor Aaron dan Anda bisa melakukan edit. Untuk editnya saya sarankan Anda jangan mengedit slug dan description karena ini masih ada masalah untuk mengupdate-nya. Jadi ya Anda bisa mengupdate yang lain. Dan Anda juga bisa melakukan delete post. Misalnya saya delete post ini. Ya, maka Anda diberikan alert dan post terdelete. Oke, dan kemudian Anda bisa melakukan view post. Anda bisa klik langsung di body dari kartnya, bukan di atas ini ya, tapi di sini atau di bawah, di body atau footer. Maka di sini akan reload lah. Ini albumnya. Albumnya akan berupa grid. Lalu ini thumbnail. Lalu ada game trailer. Ini bisa di play. Sebentar. Kemudian ada audio. Saya kecilin dulu supaya tidak irit. Kemudian ini bisa langsung melihat PDF dengan previewnya, dan untuk 3D objeknya mungkin agak lama. Jika itu tergantung dengan besar file Anda. Dan yang terakhir ini untuk 3D objeknya. Anda bisa melakukan interaksi, bisa Anda zoom, bisa Anda rotate. Ya, seperti itu. Ini menggunakan 3JS atau model viewer dari 3JS. Oke, kemudian Anda juga bisa melakukan komen atau menambahkan komentar pada postingan. Misal di sini adalah postingan yang
upload oleh kelompok 1 dan saya ingin posting sebagai Arun Julian, maka Anda bisa memasukkan komen di bawah sini dan submit, maka komentar akan tertambah seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan tentang searching. Searching ini saya kategorikan sebagai dua hal, yaitu Anda bisa search dalam search bar ini. Misal saya ingin search Counter Strike 2, ya sesuai deskripsi, maka akan keluar showing results for Counter Strike. Atau Anda bisa menggunakan filter pada dashboard. Jadi ini ada tag-tag yang saya kategorikan berdasarkan department, kategoris, subkategoris, dan keywords yang sudah dimasukkan oleh user saat membuat postingan. Dan jika Anda klik, maka akan memunculkan postingan berdasarkan value-value yang Anda pilih. Ya kebetulan ini cuma satu postingan, jadi ya seperti itulah. Oke, itu adalah user guide untuk user Petra yang login dengan Google. Jangan lupa Anda memasukkan portofolio Anda, terserah. Pokoknya masukkan aja, dan jangan lupa mengisi survei untuk keperluan bab 5 saya. Terima kasih.